Oke, teman-teman Jubir TV, balik lagi di season podcast. Untuk kali ini, gua akan membahas tentang Alas Purwo yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan yang perlu kita ketahui, Alas Purwo itu tempat permulaan hutan yang ada di Pulau Jawa. Kali ini kita bersama Ki Amat akan membahas tentang Alas Purwo. Ki Amat, apa kabar? Alhamdulillah baik, Perjalanan jauh ya, Ki? luar biasa. Luar biasa karena lumayan dari kota ke kota gitu ya kan. Sampai juga di tempat podcast yang lumayan wah gitu. Oke, Ki Amat, kita akan membahas Alas Purwo, tapi kemarin yang soal Alas Cangar atau Jembatan Cangar itu banyak banget yang bilang bahwasannya setiap alas kenapa ceritanya sama semua Ki, kayak penghuni-penghuninya, sosok-sosoknya. Itu ada salah satu komentar yang bilang sama aja semua alas tuh sosoknya ini gitu. Misalnya nih Alas Purwo Gundurwo, Alas Cangar Gundurwo, Alas Roban Gundurwo, itu apa bener Ki? Oke, Sedikit aja Ki ya kan, karena kita ngejawab komentar dari netizen gitu. hmm. Sebenarnya sih untuk sosok sendiri memang perwujudan ya. Pada dasarnya makhluk astral itu atau jin memiliki sosok yang berbeda seperti yang kita kenal saat ini. Seperti mungkin genderuwo, pocong, kuntilanak. Itu sebenarnya hanya sebutan untuk Indonesia saja, orang Indonesia saja menyebutnya gitu. Padahal mereka sendiri punya hakikat sosok untuk dirinya. Kurang lebih uh, untuk sosok jin itu sendiri tidak lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Dan pada hakikatnya sendiri, bangsa jin ini memiliki bentuk yang hampir mirip seperti manusia. Yang sebenarnya ya, dia tidak lebih pendek dari manusia, namun memiliki ciri khas diantaranya dia tidak punya lekukan di atas bibir, seperti itu. Nah, kenapa setiap alas itu memiliki sosok yang sama? Ya karena memang kembali lagi bahwa itu hanya sebuah manifestasi dari pikiran kita, rakyat Indonesia, karena melihat yang berbulu besar pasti disebutnya genderuwo. Melihat perempuan berbaju putih pasti disebutnya kuntilanak. Padahal tidak juga seperti itu. Begitu kira-kira. Berarti untuk yang orang biasa gitu yang nggak mempunyai keahlian dalam mata batin mungkin juga bisa ngeliat juga gitu. Sebenarnya untuk melihat makhluk astral ini memang diperlukan kemampuan khusus. Tetapi ada kalanya ketika kita secara tidak sengaja ya dipertemukan oleh bangsa jin itu. Jadi memang kalau orang biasa ingin bisa melihat ataupun secara tidak sengaja bisa melihat itu memang suatu kebetulan ya. Untuk melihat bangsa jin diperlukan kemampuan-kemampuan khusus di mana kemampuan itu ya bisa kita asah sebenarnya gitu. Tapi tergantung tujuannya untuk apa gitu. Kalau hanya untuk sekedar melihat makhluk astral itu tidak perlu seperti bertapa, tidak perlu eh, apa namanya puasa, tidak perlu tirakat-tirakat yang memang terlalu menyiksa badan kita gitu. Berarti
kayak sosok Gundurwo itu bukan hanya di Alas saja Ki. Ya, betul sekali. Untuk sosok penyebutan yang sering orang Indonesia menyebutnya itu seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, itu nggak hanya di alas, tapi memang di bangunan kosong, mungkin ada di sekitar rumah kita, mungkin ada di sekitar lingkungan kita, seperti itu. Karena memang jin ini bisa menyerupai sosok sesuai kehendaknya dia aja sih. Yang tenar mungkin di Indonesia itu. Beda halnya dengan yang di luar negeri, sosoknya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke topik utama yaitu Alas Wuro. Tapi pertanyaan awal saya nih Ki, memang benar awal mula hutan itu atau kita anggap itu apa ya, kayak hutan tertua yang ada di Pulau Jawa itu benar Ki? Alas Purwo. Oke. Alas Purwo ini tempatnya para leluhur. Salah satu hutan atau alas tertua di Indonesia, di Nusantara tepatnya. Dan ini memiliki beberapa kerajaan ya di sana. Dan kerajaan ini ada satu kerajaan yang tertua. Boleh disebut tuh kerajaannya apa tuh Ki? Kalau untuk nama dari kerajaan tersebut, oke, ini ada larangan untuk menyebut namanya. Oh berarti sama kayak di Alas Cangar dong, nggak boleh disebutin Ki? Apa sama gitu? Beda. Oh beda. Berarti yang tertua itu bukan alasnya, tapi kerajaannya. Kerajaannya di sana. Soalnya saya nih baca artikel, jadi Alas Purwo itu hutan tertua Ki gitu. Salah satu iya. Oh salah satunya ya. Tapi yang bikin tuanya itu kerajaannya. Kerajaannya, di mana di dalam satu kerajaan tersebut berkumpul para leluhur. Tapi kalau untuk perwujudan kayak sosok yang tak kasat mata, apa aja Ki yang paling sering dijumpai oleh masyarakat gitu? Ada satu sosok perempuan. Tapi sosok perempuan ini selalu ada di mana-mana ya Ki? Apa? Enggak. Ini sosok perempuan ini seorang putri. Oh, seorang putri dari kerajaan. Dari kerajaan tersebut. Inisialnya G. Dan ini sangat cantik. Benar-benar perwujudan dari seorang putri, raja. Sangat anggun. Dan dia tidak pernah untuk mengganggu siapapun yang melintas di sana. Tapi kalau untuk nampakin ya? Nampakin ya, tapi tidak untuk mengganggu. Kayak bikin celaka gitu? Tidak. Justru malah sosok ini memberitahu ketika kita akan mengalami mara bahaya. Oh, ada sinyal. Ya, sosok ini yang memberikan sinyal. Petunjuk lagi, ya. Betul. Jadi itu sosok tertua di situ. Salah satu sosok tertua di situ karena beliau ini seorang putri yang berinisial G. Untuk sosok yang lain Ki? Ada juga
eh, terkadang menampakkan diri satu kelompok prajurit ya yang melintas. Jadi ada beberapa rombongan prajurit, dia melintas berjalan dan berpakaian lengkap, membawa tombak dan perisai. Eh, Memakai ikat kepala, bertelanjang dada, ya kurang lebih seperti itu perwujudannya. Penampakan yang ada di Alas Purwo itu selalu nunjukin dirinya, nampakin dirinya itu setiap kayak malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, malam Sabtu Kliwon yang berhubungan dengan hari-hari Jawa mungkin ya, kayak ada Kliwon, Wage, Pong gitu-gitu ya. Tapi itu bener nggak, Ki? Sebenarnya sih untuk kemunculan daripada sosok-sosok ini, contoh sosok beliau, Putri, biasanya menampakkan di malam satu suro. Malam Satu Suro. Ya, ditandai dengan suara gamelan di sana. Dan prajuritnya pun juga muncul di saat yang sama, seperti itu. Kalau untuk mungkin di malam Jumat Kliwon atau apa, ya itu suatu kebetulan aja mungkin ya. Oke. Oh, jadi sosok Putri ini dikawal oleh prajurit gitu? Betul. Oh, Banyak sekali prajuritnya di sini. ada Yang berapa banyak, Ki, prajuritnya? Ini yang saya lihat prajurit yang membawa tombak dan perisai itu jumlahnya sangat banyak ya, lebih dari 100 mungkin. Bahkan sampai ribuan? Di saat Tuan Putrinya sedang keluar istana itu nggak sampai ribuan ya. Jadi kemungkinan ratusan, tapi ada sosok yang menunggangi kuda, kuda hitam, dan ini berpakaiannya berbeda ya. Jadi dia pakai kalung emas, memakai gelang di sini, gelang emas berbentuk naga, dan memang gagah sekali. Itu ada dua sosok yang seperti itu, tinggi besar. Jadi ketika kakinya turun dari kuda itu benar-benar wah, melebihi tinggi kuda orang tersebut ya. Wah. Pada saat dia naik kuda pun itu kakinya bisa menyentuh tanah ya, napak ke tanah gitu. Jadi saking tinggi dan besarnya ini orang. Gitu, kurang lebih. Nah, terus juga ada salah satu kisah dari pengendara motor, Ki. Jadi pada malam hari itu hampir sama ceritanya sosok kuda, tapi kuda ini warna putih, dia itu kembar, putih-putih gitu, mungkin jantan betina gitu. Itu salah satu dari kuda tersebut apa lain lagi nih, Ki? Sosok kuda putih ini, dia hanya dua pasang aja gitu, Ki. Oh, baik. Baik. Ini berbeda ya dengan sosok yang kuda yang dipakai oleh pengawalnya beliau. Ini juga sosok yang berbeda dengan beliau. Oh, beda. Jadi karena memang di Alas Purwo sendiri ada lebih dari dua kerajaan ya. Lebih dari dua kerajaan. Mungkin ini di sosok dari kerajaan yang lain. Seperti itu. Dan memang di Alas Purwo sendiri memiliki gerbang ya, gerbang goib.
di mana di gerbang tersebut tempat berkumpulnya para jin, baik baik dari Alas Purwo sendiri maupun dari luar Alas Purwo. Seperti itu. Dan ini gerbangnya cukup besar ya. Ada di beberapa titik juga. Seperti contohnya di Gua Istana, Gua Istana. ya, itu ada. Tapi gua perujutan aslinya ada Gua, nyatanya gitu. gua, Guanya. ya berbentuk gua dengan nama istana. Jadi itu pintu gerbang. Oh gini Ki, di artikel sih juga baca Astana, Goa Astana atau di artikel sih Goa Astana ya Ki? Apa sama? Astana sama Istana Ki? eh Orang dulu mungkin menyebut istana itu sebagai astana ya. Oh benar. Jadi sebenarnya itu arti yang sama. Lalu ada di pantai, ada di sebuah pantai, dan memang ini gerbang untuk bertemu dengan sosok beliau yang kita sebut Ratu Pantai Selatan ya. Oh ada hubungannya? Ada. Dan itu salah satu kerajaan yang ada di situ juga, gitu. Oke. Satu lagi itu ada di suatu tempat semacam petilasan ya. Jadi yang saya lihat di sini baru ada 3 gerbangnya yang terbuka seperti itu. Untuk kayak makam-makam leluhur gitu Ki, di Alas Purwo. Jadi teman-teman, Ki Ahmad ini mencoba melihat dengan kemampuannya, yaitu dengan mata batinnya. Jadi Ki Ahmad ini nggak bisa sembarangan untuk cerita, karena sempat kita dengar ada kerajaan yang nggak boleh disebut namanya, dan juga sosok putri yang nggak boleh disebut namanya, karena itu harus ada perizinan. Kalau untuk makam atau makam sendiri itu tidak ada ya, tidak ada di Alas Purwo. Tetapi memang yang saya lihat tuh banyak sekali kuburan, ada beberapa kuburan massal ya. Kuburan massal. Dan sebenarnya ada beberapa korban daripada penghilangan nyawa itu yang dibuang di situ. Cuman kalau untuk makam leluhur ini tidak ada ya, lebih tepatnya mungkin petilasan ya. Kalau leluhur petilasan banyak di Alas Purwo. Katanya itu ada makam leluhur tanpa nama Ki. Apa itu makam asli atau hanya mungkin yang dibilang petilasan gitu, atau makom? Makom itu petilasannya Ki ya? Iya. Apa itu hanya makom atau petilasannya Ki? Ya, itu ada yang dibalut, yang sering didatangi ya. Oh, oke. Ada di sana. Itu petilasan ya, Oh, makom itu ya. berarti petilasan, bukan Iya, makam bukan ya? makam, Oh, bukan, bukan makam. tidak ada jasad di situ. Soalnya nggak ada namanya Ki. Gitu. Iya, tidak ada jasad di situ. Tapi pernah ada sosok yang beliau ini istirahat pada saat itu, lalu beliau mengadakan tapa di tempat tersebut gitu. Dan beliau ini adalah salah satu raja yang ada di Pulau Jawa. Ya, teman-teman Jubil TV, jadi itulah cerita awal mulanya Alas Purwo yang ada di Banyuwangi. Jadi yang
kita tahu itu ya memang hutan tertua, dan juga ada juga kerajaan tertua juga yang ada di Alas Purwo. Untuk Kiamat, terima kasih atas sumber-sumbernya yang ada yang harus diluruskan gitu. Next kita bakal bahas mana lagi Ki? Yang lebih menantang gitu Ki. Bahas mana tuh? Sebenarnya lebih menantang itu Alas Roban. Berarti lebih serem dari Alas Purwo? Dibilang lebih serem pun tidak ya, itu sama. Sama. Tapi memang banyak sekali misteri yang ada di sana. Oh, berarti perlu ritual dulu dong nih buat ngebongkar gitu. Betul. Oke, teman-teman. Kita next kita bakal bahas tentang Alas Roban. Oke, Kiamat, terima kasih Sama-sama. untuk teman-teman Jubir TV. Terima kasih sudah nonton. Kita bakal balik lagi di season podcast berikutnya. Bye.